Oke, pemirsa, kita masih ngobrolin soal pembegalan. Ini memang saya tahu banget udah banyak dibahas oleh media massa. Dan sekali lagi ini ada 2 korban dari nyaris, saya bilang nyaris dibegal ya, karena nggak keambil sepeda motornya. Ya. Dan Pak Roni, tadi Pak Roni bilang sebagai masyarakat sebenarnya kita bisa mencegah. Ya. Ibu yakin Ibu bisa mencegah sebagai masyarakat? Masih ragu gimana caranya? Ibu-ibu. Nah, gimana caranya? Nggak tahu gimana Jadi caranya. mencegahnya begini. Kita jangan jadikan diri kita sebagai sasaran. Dalam arti begini, begal itu kan bisa terjadi ketika niatnya pelaku begal ini mendapat kesempatan. Nah, kita hilangkan kesempatannya. Misalnya ketika kita pulang malam hari, kemudian jalannya sepi, kita mampir saja dulu ke kantor polisi terdekat, minta pengawalan. Jadi, tunggu sebentar, emang bisa? Kan biasanya dikawal cuma pejabat doang, Pak? Iya, Pak. Ya boleh. Justru pelayanan polisi ini kan kepada seluruh masyarakat, bukan pejabat doang. Itu kan merupakan bagian dari patroli, pengawalan. Ya Pak, tolong diantar ke jalan yang sepi itu sampai ke tempat yang aman, ya. Tempat yang ramai. Atau menunggu saat-saat tertentu. Nanti ada rombongan yang lewat mungkin rame, kita ikut. Nah, cuma kadangkala kan kita tidak bisa menyangka di dini hari bahwa yang rombongan ini merupakan rombongan pelaku begal. Nah iya, makanya jalan yang terbaik kita cari polisi. Nah, yang lain juga bisa kita minta tolong keamanan lingkungan setempat. Oleh karena itu pengamanan oleh masyarakat ini penting. Ya, siskamling yang seperti itu. Ya, kan itu bergantian jaganya. Atau ada satpam, hansip yang ikut menjaga, kan bisa minta tolong. Tapi memang secara kenyataan Polri pun melihat efektivitas kalau misalkan masyarakat ada sistem siskamling itu biasa memang tindak kejahatan menurun. Ya. Seperti itu ya, Pak? Karena pengamanan lingkungan itu kan kalau dilakukan oleh masyarakat secara menyeluruh kan menjadikan tidak ada peluang lagi. Kesempatannya semakin kecil. Itu pencegahan. Jadi masyarakat membantunya seperti itu. Nih Wendy kayaknya ada yang pengen ditanyain ya. Tahan dulu Wendy, soalnya sekarang aku pengen kasih lihat bagaimana tips menghindari begal. Ini dia pemirsa. Kasus kriminal rampas sepeda motor dengan kekerasan atau yang kerap disebut begal motor kembali menghantui pengendara motor. Bahkan pada bulan Januari 2015 di Jakarta tercatat 16 kasus pembegalan terjadi. Ya, begal motor yang dikenal sadis untuk mendapatkan motor incarannya ini dapat dihindari. Pertama, hindari melakukan perjalanan di tempat sepi dan gelap sendirian. Upayakan bisa ada teman seperjalanan. Kedua, jangan menggunakan telepon genggam saat bermotor. Simpan barang berharga Anda di tempat yang aman agar tidak memancing niat jahat pelaku begal. Ketiga, waspada dengan motor yang berada di belakang Anda. Jika Anda merasa dibuntuti dan terancam, berhentilah di keramaian atau pos polisi terdekat. Begal biasa beroperasi di atas pukul 11 malam. Banyak kasus begal terjadi pada rentang waktu jam 1 hingga 4 dini hari. Penjahat biasanya bergerak secara bergerombol, antara 4 sampai 6 orang dan membawa senjata tajam. Bijak dalam berkendara adalah hal yang bisa dilakukan agar terhindar dari begal. Nah, tadi kita sudah melihat tips-tips supaya terhindar dari pembegalan. Pertanyaan saya cukup dijawab dengan boleh atau tidak. Para pembegal sepertinya boleh bawa senjata tajam. Sebenarnya nggak boleh sih, tapi mereka membawa. Iya, membolehkan diri sendiri lah ibaratnya. Memperbolehkan dirinya sendiri untuk membawa senjata tajam, untuk melukai, untuk mengancam korban. Betul. Pertanyaan saya, boleh atau tidak? Kalau kita sebagai warga untuk mengamankan diri kita sendiri, kita juga mempersiapkan diri dengan senjata, Pak. Itu tadi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Kita akan cari tahu alasannya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasana bahasin. Walaupun mimpi terasa jauh, oh ingatlah sesuatu.